Enok sang penjelajah perjalanan ke surga dan dunia bawah yang tak terbayangkan. Di antara lembaran-lembaran kitab Henokh yang penuh teka-teki, tersembunyi sebuah narasi yang paling memukau dan paling menggugah imajinasi. Kisah tentang Enokh sendiri, seorang pria saleh yang berjalan bersama Tuhan, dan kemudian dalam sebuah peristiwa yang melampaui pemahaman manusia, ia diangkat dan memulai serangkaian perjalanan kosmik yang tak terbayangkan. Bukan sekadar perjalanan spiritual, melainkan sebuah ekspedisi literal ke alam-alam yang tak dikenal, melintasi batas-batas surga dan dunia bawah. Kisah ini menawarkan gambaran alam semesta yang jauh lebih kompleks dan berlapis daripada yang digambarkan dalam teks keagamaan konvensional. Siapakah Henokh ini? Dalam kitab Kejadian jam 5:24, ia hanya disebutkan secara singkat. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab Allah telah mengambilnya. Kalimat singkat namun misterius ini telah memicu spekulasi selama ribuan tahun. Namun, kitab Henokh yang apokrif justru memperluas narasi ini menjadi sebuah epik yang luar biasa, menggambarkan Henokh sebagai seorang nabi, juru tulis, dan penjelajah ilahi yang ditugaskan untuk mencatat rahasia-rahasia alam semesta dari perspektif para malaikat. Awal perjalanan dipanggil dan diangkat. Menurut kitab Henokh, perjalanan luar biasa Henokh dimulai setelah ia mencapai usia 365 tahun, sebuah angka yang simbolis. Sama dengan jumlah hari dalam setahun yang mungkin mengindikasikan kelengkapan atau kesempurnaan. Ia adalah seorang yang benar di mata Tuhan, senantiasa menaati perintahnya. Suatu malam, ia didatangi oleh dua sosok yang digambarkan sebagai orang-orang besar atau malaikat, dengan wajah bersinar seperti salju dan rambut putih seperti wol. Mereka memanggil Henokh, mengangkatnya dari bumi dan membawanya melalui awan-awan, melampaui atmosfer bumi, menuju alam-alam yang lebih tinggi. Pengalaman awal ini saja sudah menempatkan Henokh dalam kategori yang unik di antara tokoh-tokoh Alkitab. Berbeda dengan nabi lain yang menerima wahyu melalui mimpi atau penglihatan, Henokh secara fisik diangkut ke alam spiritual, menjadikannya saksi mata langsung dari struktur kosmik dan tatanan ilahi. Ia bukan hanya mendengar pesan, tetapi melihatnya, merasakannya, dan mencatatnya. Perjalanan melintasi 7 langit, bagian yang paling menakjubkan dari narasi Henokh adalah perjalanannya melintasi berbagai langit atau tingkatan kosmik. Meskipun detailnya bervariasi dalam berbagai fragmen kitab Henokh. Gagasan tentang Henokh yang melintasi tingkatan surga adalah inti dari kisahnya. Dalam beberapa versi, ia melakukan perjalanan melalui 7 langit, masing-masing dengan karakteristik dan fungsinya sendiri. Langit pertama, tempat para malaikat yang bertanggung jawab atas angin, awan, salju, dan embun. Henokh melihat gudang-gudang penampungan fenomena alam ini. Langit kedua, sebuah tempat kegelapan, di mana Henokh melihat tawanan para malaikat yang jatuh, yang telah melanggar perintah Tuhan dengan berinteraksi dengan manusia. Ini adalah penjara sementara mereka sebelum penghakiman terakhir. Langit ketiga diceritakan sebagai Firdaus, Taman Eden, sebuah tempat yang indah dengan pohon-pohon yang harum dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan susu. Di sini juga ada tempat-tempat bagi orang-orang benar yang akan bangkit kembali. Langit keempat, lebih tinggi lagi, Henokh menyaksikan pergerakan benda-benda langit matahari.
bulan, bintang-bintang diatur oleh malaikat agung. Ia mencatat hukum kosmik yang mengatur alam semesta. Langit kelima, tempat di mana Henokh melihat pasukan yang terjaga atau malaikat yang tidak tidur, yang diperintahkan untuk menjaga tatanan kosmik. Langit keenam, tingkatan ini sering digambarkan sebagai tempat di mana malaikat yang mengatur musim dan siklus waktu bersemayam, mengatur hukum-hukum alam. Langit ketujuh, ini adalah tingkatan tertinggi di mana Henokh mencapai hadirat Tuhan sendiri, atau setidaknya di dekat takhta ilahi. Ia melihat malaikat-malaikat agung seperti Gabriel, Mikael, Rafael, dan Uriel yang melayani di hadapan Sang Maha Kuasa. Di sini ia juga menyaksikan kitab kehidupan dan kitab takdir di mana semua makhluk hidup dan peristiwa masa depan dicatat. Perjalanan Henokh ini bukan sekadar tur, melainkan sebuah misi pembelajaran. Ia didampingi oleh malaikat Uriel yang berfungsi sebagai pemandunya, menjelaskan kepadanya struktur alam semesta, peran para malaikat, dan rahasia-rahasia ilahi. Henokh diberi tugas untuk mencatat semua yang ia lihat dan dengar, sehingga pengetahuannya dapat disampaikan kepada umat manusia sebagai peringatan dan panduan, melampaui surga perjalanan ke dunia bawah dan penghakiman. Selain perjalanannya ke surga, kitab Henokh juga membawa pembacanya ke dunia bawah, atau tempat di mana jiwa orang mati menunggu penghakiman. Henokh diperlihatkan lembah-lembah gelap, tempat di mana roh-roh orang fasik dikumpulkan, menunggu hukuman kekal. Ia melihat jurang-jurang api dan kegelapan, serta tempat-tempat khusus yang disiapkan untuk malaikat-malaikat yang jatuh. Deskripsi ini sangat detail dan seringkali mengerikan, memberikan gambaran yang jelas tentang konsep surga, neraka, dan alam arwah yang mungkin mempengaruhi eskatologi. Dalam tradisi agama Abrahamik di kemudian hari, Henokh menjadi saksi dari keadilan ilahi, melihat konsekuensi dari dosa dan pahala, serta tatanan moral yang mengikat seluruh ciptaan. Peran Henokh sebagai juru tulis ilahi. Selama perjalanannya, Henokh bukan sekadar penonton pasif. Ia adalah seorang juru tulis ilahi yang dengan tekun mencatat semua penglihatan, wahyu, dan penjelasan yang diberikan kepadanya oleh para malaikat. Kitab Henokh menekankan berulang kali bahwa semua yang ia tulis adalah untuk generasi mendatang, sebagai saksi kebenaran dan peringatan akan penghakiman yang akan datang. Ia menulis tentang pergerakan benda-benda langit, siklus matahari dan bulan, fungsi malaikat, dan nasib jiwa-jiwa. Pengetahuannya melampaui batas-batas manusia biasa, menjadikannya seorang yang dianugerahi hikmat ilahi secara langsung. Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan ini tidak hilang, melainkan dapat diakses oleh mereka yang mencari kebenaran. Dampak dan signifikansi kisah Henokh. Kisah perjalanan Henokh ke surga dan dunia bawah ini memiliki dampak yang signifikan pada pemikiran keagamaan kuno. Meskipun kitab Henokh tidak menjadi bagian dari kanon Alkitab bagi sebagian besar tradisi, pengaruhnya dapat terlihat dalam banyak teks apokrif dan pseudepigrafa lainnya. Bahkan dalam Perjanjian Baru ada referensi yang secara implisit mengacu pada kitab Henokh, seperti dalam surat Judas. Gagasan tentang surga yang berlapis-lapis, keberadaan malaikat yang jatuh dan raksasa Nephilim, serta detail tentang penghakiman ilahi. Semua ini menemukan akar yang kuat dalam narasi Henokh. Kitab ini memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam
tentang alam semesta spiritual dibandingkan dengan deskripsi singkat dalam Alkitab. Kanonik bagi para ahli dan pembaca, kisah Henoh adalah jendela unik menuju kosmologi dan eskatologi Yahudi kuno yang lebih luas. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang di zaman itu membayangkan struktur alam semesta, hubungan antara Tuhan, malaikat, dan manusia, serta nasib setelah kematian. Henoh menjadi arketip penjelajah spiritual yang melampaui batas-batas fisik untuk mendapatkan pengetahuan ilahi demi kemaslahatan umat manusia. Mengapa kisah ini begitu memukau? Kisah perjalanan Henoh tetap memukau hingga hari ini karena beberapa alasan. Pertama, imajinasi kosmik. Ia memberikan gambaran yang kaya dan detail tentang surga dan dunia bawah, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh teks-teks lain. Kedua, petualangan spiritual ini adalah kisah petualangan sejati, di mana protagonis melakukan perjalanan ke alam yang luar biasa dan kembali dengan pengetahuan rahasia. Ketiga, makhluk supernatural. Keberadaan malaikat yang jatuh, dan Nephilim menambah elemen fantasi dan misteri yang menarik. Keempat, relevansi eskatologis. Ramalan tentang akhir zaman dan penghakiman tetap menjadi topik yang relevan bagi banyak orang. Pada akhirnya, Henoh, sang penjelajah, bukan hanya figur dalam sebuah kitab kuno. Ia adalah simbol dari pencarian manusia akan pengetahuan ilahi dan pemahaman tentang alam semesta yang lebih besar dari diri kita. Perjalanannya ke surga dan dunia bawah adalah pengingat bahwa di balik batas-batas realitas yang kita kenal, mungkin ada dimensi lain yang menunggu untuk dijelajahi, rahasia-rahasia yang menunggu untuk diungkap, dan tatanan ilahi yang jauh melampaui imajinasi terliar kita. Dan kitab Henoh, meskipun kontroversial, tetap menjadi salah satu peta tertua menuju rahasia itu.